Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tribuners dimanapun berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini puasanya masih lancar. Walaupun ini sudah waktu berbuka menjelang itu sudah dekat, tapi insya Allah memang di waktu-waktu yang seperti ini rawan betul. Waktu yang memang menjaga dan mencoba manusia apakah masih bisa bertahan untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Tribuners yang dirahmati Allah, Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi satu kalimat yang akan kita bahas itu di sore hari menjelang berbuka ini adalah wasilah. Kalau kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karyanya Imam Lais, beliau pernah bercerita dan mengisahkan tentang 3 orang pemuda. Namun cerita ini akan kita lihat sesungguhnya orang-orang yang memang menjaga niatnya, menjaga ibadahnya, karena muncul akan pertanyaan itu. Pertanyaan akan muncul, apakah puasa ini amal atau ibadah? Maka Imam Lais disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu kisah 3 pemuda itu. Pemuda yang pertama dan kedua ketiga diuji oleh Allah. Mereka bertiga terkena musibah, terhimpit atau terkurung dalam satu ruangan, tertutup oleh batu yang besar. Tidak bisa keluar ketiganya. Sudah mereka coba, mereka dorong, mereka kerahkan semua tenaga, tidak bisa juga untuk terbuka pintu itu, batu juga tidak bisa bergerak. Tapi pemuda yang pertama, beliau berdoa kepada Allah di dalam hatinya, berkata kepada Allah, Ya Allah, hamba ini adalah seorang anak, tinggal berdua dengan ibu. Ibu saya itu orang yang sudah berumur. Saya yang membawakan makanannya, saya yang mengangkatnya ke tempat tidur, saya yang mengunyahkan makanannya hingga halus, saya juga yang menjaganya setiap malam, ya Allah. Kalau Engkau ridha dengan perbuatan amal yang hamba lakukan, mohon ya Allah, keluarkan hamba dari ruangan ini untuk bisa terus berbakti kepada ibu. Lalu pemuda yang kedua juga bercerita kepada Allah di dalam hatinya, Ya Allah, hamba ini pengusaha yang kaya, punya banyak karyawan. Aku selama ini tidak pernah menahan hak-hak karyawan, ya Allah. Aku perhatikan mereka, keluarga mereka, haknya aku tunaikan dengan baik, ya Allah. Kalau Engkau ridha dengan apa yang hamba lakukan, ya Allah, mohon keluarkan hamba dari ruangan ini, karena hamba ingin terus bisa bermanfaat untuk para pekerja-pekerja atau karyawan hamba, ya Allah. Kemudian pemuda yang ketiga juga bercerita pada Allah, Ya Allah, hamba yang tak banyak amal yang dilakukan, ya Allah. Hamba ini tidak punya banyak amal yang bisa hamba banggakan. Tapi kemarin, ya Allah, ada perempuan datang kepada hamba. Dia meminta tolong untuk meminjam uang 1.200 dinar. Lalu hamba kasih uang itu. Lalu perempuan itu katakan, apapun yang engkau inginkan dariku, maka aku siap. Lalu aku meminta kepadanya untuk datang ke rumahku pada malam hari, ya Allah. Lalu ketika aku ingin menyentuhnya, aku teringat akanmu, lalu hamba tinggalkan perempuan itu. Ya Allah, jika engkau ridha terhadap dosa yang hamba tinggalkan, mohon keluarkan hamba dari ruangan ini, beserta batu itu pun bergeser. Tribuners yang dirahmati Allah, lalu ketiga pemuda itu menyorong batu itu, dan akhirnya batu itu pun dengan izin Allah bergerak. Mereka pun bisa keluar dari tempat itu. Tapi apa ibrah yang bisa kita ambil? Tribuners yang dirahmati Allah, pelajaran yang dapat diambil itu adalah ternyata ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari
itu membuat kita menjadi orang yang beruntung. Beruntungnya itu apa? Terkadang kita dalam keadaan yang sulit. Kalau tadi contohnya kata Imam Lais itu mereka terkurung di dalam ruangan tertutup oleh batu yang besar. Mungkin di bulan Ramadan ini kita dalam keadaan yang sulit. Ada orang yang kesulitan dalam hal ekonomi, ada orang yang kesulitan dalam hal kesehatan, ada orang yang kesulitan dalam hal lain-lain sebagainya, pekerjaankah? Tapi dengan amal yang kita lakukan, dengan puasa, dengan ibadah yang kita tunaikan, insya Allah kita bisa minta pada Allah. Makanya wasilah itu apa? Wasilah itu kan permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah. Kita bisa minta pada Allah, ya Allah, ini mencontohkan ya. Ya Allah, jika Engkau ridha terhadap puasa yang hamba lakukan dari pagi ini ya Allah, hamba tahan amarah ya Allah, hamba sabar, hamba tidak ada marah-marah hari ini, hamba menjaga mata, menjaga lisan, tapi ya Allah, sore nanti hamba tidak tahu hamba berbuka pakai apa. Kalau Engkau ridha terhadap amal yang aku kerjakan, terhadap ibadah yang aku tunaikan, mohon berikan hamba petunjuk atau rezeki ya Allah. Itu boleh dilakukan. Sebagai seorang hamba yang memang makhluk spiritual, itu boleh dilakukan. Karena Tribuners, puasa ini kan memang tujuannya itu mendekatkan kita kepada Allah. Puasa ini mengembalikan kita bagaikan rem. Kita berjalan, berkendara dengan kencangnya di muka bumi ini, cita-cita yang terus kita panjatkan setinggi-tingginya, impian yang terus kita gaungkan. Puasa ini menjadi rem. Puasa ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang selama ini ingin kita capai, cita-cita yang mau kita raih, itu semuanya harus terpaut kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan, puasa menyadarkan kepada kita bahwa manusia itu memang makhluk yang lemah. Selain dari sisi sosial, puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini makhluk spiritual. Mengapa dibilang makhluk spiritual? Sebab puasa itu yang tadinya orang pemarah menjadi tidak marah. Yang tadinya orang, kalau orang Medan bilangnya pelit, tapi begitu Ramadan menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya dia suka berbicara kasar, begitu masuk Ramadan bicaranya pun akan menjadi halus. Begitu mulianya bulan Ramadan, dan begitulah istimewanya puasa. Karena memang Tribuners yang dirahmati Allah, apalagi di waktu-waktu berbuka, ini adalah waktu yang rawan. Kita itu punya budaya yang kita adopsi. Setiap mau berbuka puasa ada istilah ngabuburit, kalau dalam bahasa Sunda itu. Tapi istilah itu ya silahkan saja dialami atau dikerjakan oleh masyarakat, membawa anak-anak kecil kita yang sedang belajar berpuasa untuk sore-sore menjelang berbuka supaya tidak terasa puasanya, karena memang di waktu yang sangat rawan ya. Kita pun di waktu-waktu yang rawan ini mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang nilainya positif. Sebab amal yang sudah kita kerjakan, ibadah yang telah kita tunaikan sejak pagi sampai sore, walaupun sore ini kita berbuat dosa, amal dari pagi dia akan hilang. Sayang betul. Makanya ini waktu yang rawan. Tribuners yang dirahmati Allah, kalau mau mengisi waktu, isilah waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Muslim itu pandai dia melihat keadaan. Kalau kita dalam keadaan yang sulit, gunakan doa yang tadi. Gunakan perkataan yang tadi pada Allah. Muslim itu orang yang pintar. Kalau dia dalam keadaan yang kira-kira tak sanggup, dia akan minta kepada Rabb-Nya supaya disanggupkan, supaya dicukupkan, supaya menyenangkan hatinya. Bukan berarti kita sebagai Muslim harus berpasrah diri. Doa kita pada Allah itu juga bagian dari usaha. Makanya Tribuners yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan puasa yang indah ini,
sebagai manusia, mari sama-sama kita lipat gandakan doa kita pada Allah. Kita cerita pada Allah banyak-banyak, kita mengadu kepada Allah dalam hati bahwa kita ini makhluk yang lemah sebenarnya. Kita tidak bisa apa-apa kalau Allah berkehendak. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kita dalam keadaan yang lapar, terbatas tenaga kita. Kita bayangkan kalau Allah tak memberi kita rezeki sehingga kita tidak bisa makan, hingga kita tidak bisa minum. Beginilah rasanya. Apalagi yang bisa diandalkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal kita. Semoga Allah menerima pahala-pahala yang telah kita lakukan dalam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.